Kalau kamu dikasih pilihan antara disukai dan gak disukai, kira-kira mana yang akan kamu pilih? Aku yakin kamu pasti bakalan milih buat disukai. Kenapa? Karena dengan disukai, kita akan merasa bahwa diri kita ini diakui. Kita akan merasa bahwa kita ini diterima. Dan kita akan merasa bahwa kita ini bernilai di mata orang lain. Tapi kamu tahu gak sih, ketika kamu mulai banyak disukai oleh orang lain, akan semakin banyak pula ekspektasi dan juga tuntutan orang lain terhadap diri kamu. Maka dari itu, pentingnya untuk belajar supaya kita tuh berani untuk dibenci atau nggak disukai. Makanya di video kali ini, aku bakalan ngebahas gimana caranya supaya kita berani untuk tidak disukai. Tips ini aku dapetin dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Fumita Kefuga. Yang mana buku ini ngebahas tentang teori psikologi Adler. Gimana caranya? Yang pertama, jangan hidup demi ekspektasi orang lain. Gimana maksudnya? Oke, aku kasih contoh ya. Misalkan kamu mengutin sampah di tempat kerja kamu, tapi selama mengutin sampah itu nggak ada satupun rekan kerja kamu yang apresiasi kamu atau sekedar nyemangatin kamu. Kalau kayak gitu, kira-kira untuk keesokan harinya, kamu bakalan milih untuk berhenti atau tetap melanjutin buat ngebuang sampah pada tempatnya? Kalau kamu milih buat berhenti karena nggak ada satupun yang apresiasi kamu ngebuang sampah pada tempatnya, berarti kamu masih hidup dengan mengharapkan pengakuan dari orang lain. Dan menurut Adler, ketika kita melakukan sesuatu karena mengharapkan pengakuan dari orang lain, itu terjadi karena efek atau dampak dari adanya metode pendidikan reward and punishment. Metode ini bikin orang berpikir bahwa kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang tepat, maka kita bakal dapat pujian. Dan kalau kita misalkan melakukan hal yang sebaliknya, maka kita bakal dapat hukuman. Itulah makanya kenapa Adler kritis banget sama hal ini. Karena menurut dia ini bisa mengarahkan kepada gaya hidup yang keliru, yang mana nantinya kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang tepat terus kita nggak dipuji, secara otomatis kita bakal langsung berhenti ngelakuin hal itu lagi. Dan kalau misalkan ada seseorang yang ngejudge kita, maka kita bakal memilih buat terlibat dalam hal yang buruk. Kalau dari awal mengut sampah kamu udah berniat buat diapresiasi sama orang lain, terus kalau misalkan kamu nggak diapresiasi kamu bakal berhenti, jelas itu merupakan sesuatu yang salah. Karena dari awal, kamu udah memilih buat lakuin sesuatu demi ekspektasi orang lain. Ini sama halnya kayak kamu hidup. Apapun yang kamu lakukan, jangan pernah mengharap untuk dapat pengakuan dari orang lain. Karena kalau kamu ngelakuin sesuatu, masih ngarep buat diakui sama orang lain, itu artinya kamu masih hidup demi ekspektasi orang lain. Jalanilah hidup kamu tanpa harus membutuhkan pengakuan dari orang lain. Karena ketika kamu sudah bisa hidup tanpa hal tersebut, apapun penilaian orang terhadap kamu gak bakalan pernah ambil pusing. Kamu tetap fokus ngejalanin hidup kamu, karena kamu tahu bahwa hidup bukan semata-mata untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tips yang kedua yaitu jangan pernah mencampuri tugas orang lain. Nah, maksudnya kayak gimana? Oke, aku kasih contoh lagi. Misalkan kamu adalah psikolog, terus kamu ngebantu permasalahan klien kamu. Ketika kamu mendengarkan permasalahan klien kamu ini, kamu sadar bahwa yang harusnya berubah tuh si klien ini. Terus kamu maksa si klien buat melakukan suatu perubahan tanpa dia memutuskan dulu. Jadi kamu langsung gas aja gitu. Ayo, kamu harus berubah. Nah, hal ini dalam teori psikologi Adler, memaksa orang lain untuk berubah itu bukanlah sesuatu yang bijak. Mau si klien melakukan perubahan atau enggak, itu ya diserahkan lagi ke si klien. Tugas kamu cuma ngasih tahu ke si klien bahwa si klien perlu melakukan perubahan, dan ngasih tahu kalau kamu sebagai psikolognya dia bakal ngasih bantuan ketika si klien terdorong untuk mengerjakan tugasnya. Tanpa adanya pemaksaan, mau si klien ngambil keputusan berubah atau enggaknya, bukan wewenang kamu. Ketika orang lain benci atau suka ke dalam kehidupan kita nggak punya wewenang apapun buat maksa orang lain supaya suka sama kita. Tuh. Karena itu bukan tugas kita. Itu tugas mereka. Tugas kita ya ngejalanin hidup aja gitu. Perihal penilaian orang lain benci sama kita atau suka sama kita. Makanya di buku ini ada pepatah yang mengatakan bahwa
Adalah wajar seseorang mengantar kuda ke air. Perihal kuda itu mau minum atau enggak, itu bukan tugasnya. Tips yang ketiga adalah berani hidup bebas. Nah, ketika seorang filsuf yang ada di buku ini dikasih pilihan antara milih disukai atau nggak disukai, tanpa ragu dia milih buat nggak disukai. Kenapa? Karena hidup disukai itu mempusingkan menurut dia. Dengan hidup disukai oleh banyak orang, dia berpikir bahwa akan ada banyak ekspektasi dan juga tuntutan yang akan dia terima dari orang lain. Nah, jadi dia memilih hidup untuk berani dibenci. Dengan begitu, dia nggak bakalan pusing untuk mencemaskan penilaian orang lain terhadap kehidupannya. Dengan kata lain, dia ingin hidup bebas tanpa mencemaskan apapun yang orang lain pikirkan. Hidup disukai orang tuh memang menyenangkan, tapi berusaha supaya kita disukai oleh semua orang, itu tentunya bakalan melelahkan dan bahkan mustahil. Makanya di buku ini ada salah satu kutipan yang mengatakan bahwa kebebasan berarti berani tidak disukai. Orang yang berani tidak disukai atau dibenci, itu adalah orang-orang yang mempunyai prinsip dalam hidupnya. So, ketika kamu berani untuk hidup bebas, itu artinya akan ada harga yang harus kamu bayar, yaitu dibenci oleh orang lain. Hidup bebas di sini maksudnya bukan berarti kamu hidup bebas tanpa tahu aturan atau kamu menjadi kriminal, kamu melakukan kejahatan, enggak. Tapi hidup bebas di sini maksudnya kamu menjalankan hidup kamu sesuai norma dan juga keyakinan yang kamu yakini, tanpa perlu mencemaskan kemungkinan untuk dibenci. Nah, setelah mengetahui 3 poin tadi, aku harap kamu bisa menyadari bahwa pentingnya hidup untuk gak selalu mempedulikan penilaian orang lain. Dan kamu mengetahui mana yang menjadi tugas kamu dan mana yang menjadi tugas orang lain. Serta kamu bisa berani untuk hidup bebas tanpa lagi mempedulikan kamu akan disukai atau enggak sama orang lain. Segitu aja, aku harap ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Kasih aku saran kalau misalkan ada yang perlu aku tingkatkan. Tulis di kolom komentar ya.